Ya, baik. Terima kasih Pak Farun untuk pemaparan materi yang sangat kompleks sekali tentunya. Lagi dan lagi psikoanalisis ini menawarkan kepuasan secara intelektual. Tadi juga telah dijelaskan setidaknya 5 poin besar ya. Ayah dalam pasang surut teori, kemudian ayah dan fungsinya sebagai ayah, kemudian yang ketiga ada menakar fungsi ayah, kemudian asal-usul idealisasi, dan yang terakhir tadi fungsi ayah dalam praktek klinis. Jadi bagaimana kita membawa teori tentang fungsi ayah ke dalam praktek klinis. Selanjutnya ke sesi tanya jawab ya. Sudah ada 2 pertanyaan yang di kolom chat ya, yakni dari Kak Daisy sama Kak Bisma. Nah, nanti juga untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung juga bisa, mau secara chat juga bisa seperti itu. Untuk yang pertama saya bacakan ya Pak Farun. Apa makna dari penis envy, yakni kecemburuan lingga pada perkembangan anak perempuan, Pak? Kalau dia tidak cemburu akan bagaimana perkembangannya dan ada hubungannya dengan lesbisianisme seperti itu. Lesbianisme. Ya, eh, ini terjadi baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Tapi memang secara khusus eh, phallus envy ya istilahnya itu. Kalau penis ini kan jelas dia organ genital. Tapi dalam psikoanalisis itu sebenarnya istilahnya phallus envy atau cemburu lingga. Yang mana phallus atau lingga itu adalah simbol dari keutuhan, simbol dari dominasi, ya. Simbol dari uh, apa yang saya miliki dan tidak Anda miliki. Itu lingga. Ya. Jadi lingga itu memang akhirnya menjadi sesuatu yang wah ya, menjadi sesuatu yang luar biasa karena itu adalah sesuatu yang kita bisa banggakan, sesuatu yang kita memilikinya dan orang lain tidak. Itu lingga. Nah, cemburu lingga ini ya memang dia terjadi pada anak perempuan ya, di mana anak perempuan kemudian melihat ya dia ketika awalnya tetap pada ibunya ya, berusaha untuk menyatu kembali dengan ibunya, tapi dia menemukan kehadiran ayahnya, kehadiran pihak ketiga dalam hubungan anak ibu itu, dan dia melihat bahwa sang ayah ini lebih memiliki lingga daripada sang ibu. Nah, sang anak perempuan kemudian eh, mengembangkan ya cemburu lingga. Dia menyadari bahwa dia dan ibunya itu sama-sama tidak memiliki lingga. Yang memiliki lingga adalah sang ayah. Sehingga anak perempuan kemudian menjadi dekat dengan ayahnya. Ya, dia menjadi intim dengan ayahnya, gitu ya. Karena ternyata menjadi dekat dengan orang yang memiliki lingga itu bisa kita rasakan seolah-olah kita itu memiliki lingga. Seolah-olah kita sendiri itu memiliki lingga. Makanya jangan heran hari ini kalau kita melihat orang pansos ya. Ada satu orang terkenal gitu, kemudian orang-orang lainnya kayak pengen deket sama dia. Ya, kayak pengen deket, kayak pengen ya udah kayak pengen jadi temen aja gitu langsung. Nah, karena memang dekat ya dengan prinsipnya sama dengan cemburu lingga itu ya, bahwa dekat dengan orang terkenal itu seolah-olah bisa merasa kayak dirinya itu juga terkenal. Anak perempuan akhirnya menjadi dekat dengan ayahnya. Tapi sang ayah jika dia hadir ya, jika dia hadir dalam pengasuhan ya, jika dia fungsi ayah itu ada, maka dia akan mengambil yang namanya hukum ayah itu, yaitu lingga itu sendiri, dan dia akan menyarankan anaknya untuk seperti ibunya.
ya. Misalnya banyak aktivitas itu sama bunda dulu, ya. Mungkin ayahnya sedang beraktivitas tertentu, jangan kesini dulu sama bunda, gitu ya. Nah sebenarnya juga ya perintah-perintah sederhana seperti ini dari sang ayah kepada anak perempuannya itu juga mengarahkan anak untuk menjalankan identifikasi pada ibunya. Jadi anak perempuan ya dengan hukum ayah pada akhirnya tetap melakukan identifikasi pada ibunya. Sehingga dia juga bisa akhirnya mengembangkan ya identitas seksual seorang perempuan ya, yang dia ambil nanti dari ibunya. Dia tetap bisa dekat dengan ibunya. Masalahnya terjadi ketika ayah tidak mengambil hukum ayah ya, atau dia tidak menjalankan fungsi ayah. Dengan kata lain, ya mungkin karena ini juga bisa karena banyak hal ya, mungkin karena sang ayah juga akhirnya memaklumi gitu ya, karena budaya kita kan memaklumi juga bahwa anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya gitu kan. Alhasil juga ayahnya mungkin ya terus menerus ya akhirnya dekat dengan sang anak perempuan, bahkan mungkin tidur bersama ya, mandi bersama misalnya ya, ketika anaknya masih kecil itu. Nah ini juga juga sebenarnya adalah bentuk dari ketidakhadiran ayah. Ayah tidak menjalankan fungsi ayah untuk eh, membawa anak itu pada identifikasi dengan ibunya. Alhasil apa yang terjadi memang akhirnya anak tidak menjalankan identifikasi dengan sang ibu. Atau juga anak ini mungkin bukan ini dalam kasus yang lain gitu ya. Misalnya sang ayah tidak hadir dalam perkembangan anak perempuan. Atau tidak hadir itu dalam pengertian anak perempuan tidak merasa bahwa ayahnya itu punya otoritas di rumah. Ya mungkin karena suami-suami takut istri gitu misalnya ya. Jadi bapaknya takut sama istrinya gitu ya. Mungkin bapaknya ngerasa bahwa istrinya itu galak. Jadi kalau di rumah ya bapaknya ini manut saja gitu ya. Sering diomelin sama istrinya ya. Karena ada beberapa yang seperti itu. Nah, ini akhirnya juga sang anak tidak mengalami cemburu lingga. Memang seperti pertanyaan dari Bu Daisy ya, tidak mengalami cemburu lingga. Dia tetap anak ya berusaha untuk eh, berada atau menyatu dengan ibunya. Nah, dampaknya apa? Ini bisa jadi sang sang anak ini juga diajarkan oleh ibunya gitu kan, bahwa ya anak perempuan itu nanti sama laki-laki, gitu ya. Anak perempuan sama laki-laki, anak eh, nanti kamu dewasa akan bertemu lah sama jodohmu, sama pasanganmu misalnya. Tetapi di dalam perkembangannya dia akan menemukan intimasi-intimasi dengan sesama perempuan. Memang ini akan memunculkan perilaku-perilaku lesbianisme. Tapi bukan berarti dia selalu akan menjadi lesbian. Mungkin saja dia tetap akan nanti menikah dengan lawan jenis gitu ya. Tapi di dalam dirinya atau bahkan dia mungkin dalam masa remajanya punya sahabat gitu ya. Tapi dia berhubungan seks dengan sahabat perempuannya. Itu banyak kita temukan Bapak Ibu ya. Sekalipun ini mungkin ada faktor lain ya. Ada faktor lingkungan juga. Kita bisa menemukan itu di pondok pesantren misalnya. Ya, di pondok pesantren ada sistem kakak adik itu ya, budaya kakak adik di mana di situ banyak pada perempuan-perempuan itu terjadi lesbianisme. Tapi ketika dia lulus dari atau dia keluar dari pondok gitu ya, pondoknya selesai ya, dia dalam perkembangannya sekalipun dia mungkin akan sering menostalgia pengalaman-pengalaman lesbianisme itu ya, atau mungkin dengan susah payah akan berusaha untuk melupakan pengalaman lesbianisme itu, dan dia kemudian juga akan menikah dengan lawan jenis. Ini juga menyerupai itu kok pada laki-laki ya, pada laki-laki yang dia berada di tahanan.
di lapas ya, karena ya hanya ada laki-laki gitu ya, akhirnya ada aktivitas seksual anal di situ. Tapi juga belum bisa kita sebut sebagai gay misalnya, atau perilaku, atau sebagai seorang homoseks ya, karena ketika dia nanti lepas dari penjara, beberapa memang keterusan ya, mungkin yang memang sebelumnya sudah ada kecenderungan ke sana, tapi beberapa juga akhirnya ya udah tidak seperti itu lagi. Jadi memang ada hubungannya dengan lesbianisme kemudian tadi ya, kerancuan dalam identitas seksual. Itu Bu Desi ya. Ya, bagaimana? Apakah ada tanggapan dari Kak Desi sebelum ke pertanyaan selanjutnya? Maaf terlambat berespon. Soalnya Mas tulis. Iya, jadi kesimpulannya begini ya Pak. Kalau misalnya jadi seorang ayah, ayah itu kan sesuatu identitas yang baru begitu kan. Suatu identitas yang berbeda dengan identitasnya dia sebelumnya kan. Kalau menjadi ayah itu berarti harus punya sisi-sisi atau karakteristik ideal, seperti misalnya harus punya tujuan, harus determin, harus punya otoritas, harus dominan, seperti itu, sehingga bisa memberikan identifikasi dan membentuk karakter anak yang ideal juga, begitu ya Pak? Nah ini kita perlu memberikan penekanan juga bahwa ideal di sini dalam pengertian normatif, ya, dalam pengertian budaya. Makanya tadi kita dalam penafian yang disampaikan bahwa akan ada banyak bias budaya di sini nanti. Mungkin yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda ya, mungkin ada dari suku tertentu atau ras tertentu yang sistem kekeluargaannya itu berbeda. Misalnya justru memang di dalam suku tersebut perempuan itu yang punya otoritas, istri yang punya otoritas misalnya. Ya. Suaminya mungkin boleh saja ya punya otoritas di luar rumah gitu kan. Tapi kalau di dalam rumah misalnya yang punya kekuasaan adalah sang ibu misalnya. Mungkin dalam latar belakang budaya lain ada yang seperti itu bisa jadi juga. Sehingga kita perlu melihat tadi ya, bukan pada sosoknya, tapi pada fungsi-fungsi yang dia bawa. Termasuk tadi ya, fungsi ayah yang sudah kita pelajari. Baik, terima kasih atas pencerahannya Pak Fahrul. Jadi sami-sami Bu Desi. Terima kasih Kak Desi. Terima kasih Bang Surip. Iya. Ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Bismani. Apakah ayah yang bekerja 6 minggu di luar kota, libur 2 minggu di rumah, contoh seperti kerja di tambang gitu kan, apakah mempunyai dampak yang sama dengan ketidakhadiran ayah total terhadap anak? Ya, kondisi-kondisi seperti ini memang Bapak Ibu ya. Jadi ini memang situasi yang sulit dan saya bisa mengerti hal itu. Saya mengerti bahwa kita mungkin memang khususnya yang laki-laki di sini gitu ya, sekalipun tadi tidak setiap ayah itu selalu mengambil fungsi ayah gitu kan, atau menjalankan fungsi ayah. Tapi kita tentu dengan memperhatikan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya, kita memiliki harapan lah ya, kita memiliki harapan untuk ya menjalankan fungsi ayah gitu kan. Setidaknya kita bukan hanya ayah yang ala kadarnya atau ayah yang sekedar ada gitu ya, tapi benar-benar ayah yang hidup menghidupi keluarga gitu ya. Dan memang tuntutan kehidupan ya, misalnya tuntutan finansial ini ada kalanya membuat situasi-situasi di mana kehadiran kita itu menjadi sulit gitu ya, menjadi sulit untuk hadir.
Nah, dalam situasi Mas Bisma ya, ini memang bukan hanya situasinya yang sulit, tapi menjawabnya juga sulit gitu ya. Bagaimana ketika kondisinya memang pelik ya, apakah akhirnya kemudian akan dinilai sebagai ketidakhadiran ayah gitu ya. Karena kalau dibilang ketidakhadiran tidak juga sebenarnya. Masih ini kan masih ada hari-hari sekalipun sangat jarang gitu ya, di mana ayah itu bisa ada gitu kan, bisa hadir. Ini sebenarnya bisa juga diakali begitu ya, atau dicarikan solusi yang paling mungkin untuk diambil ya, yakni misalnya ketika malam hari ya disepakati jam tertentu sebelum anak tidur nanti video call misalnya ya, untuk ya ngobrol, untuk saling menyapa gitu ya. Ayah juga bisa mengambil fungsi ayah di waktu-waktu tersebut. Sebenarnya ini masih bisa ya dengan cara-cara seperti itu. Sekalipun juga sulit untuk kemudian memastikan bahwa kehadiran virtual ya yang sebelumnya kita bahas di core assumption of teleterapi dulu deh ya Bapak Ibu. Apakah telepresence itu kehadiran jarak jauh itu bisa kita samakan dengan kehadiran nyata, kehadiran fisik di rumah? Nah, ini juga perlu kita pertanyakan lebih lanjut akhirnya. Jadi sulit untuk memastikan ya. Pada akhirnya saya kira kita harus mendengar langsung dari anaknya. Apakah dia bisa merasakan kehadiran ayah hanya melalui video call itu. Penting juga sekalipun mungkin akan menyakitkan bagi ayah gitu ya. Penting untuk menanyakan adik melihat adik atau mas atau mbak gitu ya, melihat ayah itu gimana? Untuk menangkap perspektif mereka, untuk mendengar aspirasi mereka juga. Kadang-kadang kita juga terlalu sibuk bekerja gitu ya, dan kadang kita merasa bekerja itu secara budaya memang tanggung jawab kita gitu kan. Kemudian kita berpikir bahwa ya berarti saya ayah yang baik karena saya menjalankan tanggung jawab saya. Tapi kita tidak mendengar perspektif yang lain, kita tidak mendengar bagaimana pengalaman anak kita gitu kan. Sehingga sebagai langkah responsif gitu ya, langkah empatik juga kita perlu berbagi pandangan dengan mereka. Tidak ada salahnya juga untuk minta maaf ya karena belum bisa hadir. Kalau di luar negeri gitu ya, di Amerika misalnya, ketika ayahnya misalnya tentara gitu ya, dan dia harus tugas negara gitu, nah, dia sering anak-anaknya diberikan mainan ya, mainan-mainan yang masih mengandung atau merepresentasikan pekerjaan ayahnya, mungkin figur tentara gitu ya, atau diberikan mobil-mobilan ya yang bentuknya tank gitu misalnya. Yang jelas yang mengingatkan sang anak itu pada sang ayah. Mungkin bisa juga dengan hal yang demikian. Tapi lagi-lagi sulit Mas Bisma memang untuk menjawab apakah itu akan bisa kita samakan dengan ketidakhadiran ayah total. Ya. Lagi kita perlu mendengar pendapat sang anak. Gitu ya.